Halo guys, kembali lagi di channelku. Di video kali ini kita akan mengunboxing sekaligus memasang barang yang ada di depan saya sekarang ini ya. Nah, jadi kalian mungkin sudah tahu aku itu pernah pasang bracket top boxnya punyanya Shed di Vario 160 ku. Nah, kali ini aku membeli produk Shed lagi, cuma ini berbeda. Ini adalah bracket side box. Jadi kalau kapan hari itu adalah box untuk yang di belakang, ini adalah box bukan box sih, tapi bracket untuk box yang di sampingnya. Nah, ini adalah bracket yang universal ya, karena memang Shed itu belum mengeluarkan atau nggak tahu belum atau tidak akan mengeluarkan ya bracket side box untuk Vario 160. Jadi ini yang universalnya. Jadi versi universal itu bisa dipasang di motor manapun seharusnya, tetapi pastinya butuh penyesuaian ya. Ada yang penyesuaiannya sedikit, ada yang penyesuaiannya banyak, dimana harus kayak mungkin ngebor gitu mungkin. Nah, kalau yang Vario 160 ini aku nggak tahu, aku nggak yakin, tapi kayaknya ya kalau mau yang propernya ya harusnya kayak ada bolong-bolongin gitu sih seharusnya ya. Nah, sebenarnya Shed ini juga membuat yang memang spesifik khusus untuk motor-motor tertentu juga. Contohnya untuk kayak ADV 150, kayaknya ADV 160 ada juga kali ya, nggak tahu sama atau nggak itu. Terus ada untuk Yamaha Saber, Honda CB150X, itu mereka punya bracket side box dari Shed yang memang spesifik untuk motor-motor tersebut. Karena mungkin ya motor-motor adventure sama motor-motor laki gitu kali ya. Tapi kalau Vario 160 sebenarnya kan bukan motor touring alirannya gitu, jadi ya mungkin makanya itu tidak dibuatkan. Jadi kita kalau mau pasang yang bracket side box punya Shed di Vario 160 ya harus pakai yang universal seperti yang di depan saya ini. Oke, kita buka saja dulu sambil nanti kita lanjutkan penjelasannya ya. Oke, boxnya berlipat-lipat gini ya. Unik juga ini boxnya, nggak seperti biasanya. Oke, ini adalah bracketnya. Ini untuk yang bagian kanan ini ya, sepertinya. Yang bagian kok sama ya? Oh, enggak, ini bagian kiri, ini bagian kanan. Ini ada dapat stiker Instagram Bandung Box Center. Ini adalah tempat aku belinya ya. Nah, ini adalah tiang-tiangannya, ada dua untuk nyambungin ini ya, bracket sideboxnya. Dan ini kayaknya adalah baut-bautnya, dan ya yang dibutuhkan untuk nyambungin secara universalnya. Oke, itu aja, udah kosong. Nah, jadi aku dapat di harga yang cukup murah ya ini. Kalau sekarang mungkin rata-ratanya harganya itu antara lumayan jauh sih ya. Jaraknya itu kisaran antara 650 sampai ada yang jual 800 ribuan ada juga. Cuma ini aku dapat di harga 600 ribu. Kalau aku cari-cari di marketplace sepertinya ini harga yang termurah untuk yang originalnya ya. Kalau yang KW-KW-nya ada yang jual 100 ribu, 200 ribu, tapi kalau yang original kayaknya ini yang termurah se-Indonesia sepertinya ya. Dan seperti biasa pastinya kalau yang mau beli, link pembeliannya akan aku taruh di deskripsi. Kita buka dulu. Ada ini ya, kayak bocor dikit tapi nggak apa. Nah, ini bracketnya. Banyak banget bautnya. Ini adalah manual pemasangannya. Ini ada 2 lembar ya, dua-duanya bahasa Inggris. Kebetulan sudah ini lungsat semua. Nah, terus ada ini ya, plat 2 biji yang model siku kayak gini. Ini untuk nyambungin antara pipa yang ini sama plat yang di situ biar ya bisa disambungin pakai ini. Terus ini ada 2 kotak-kotak ini. Ini untuk di ujungnya sini. Dan ini bautnya dapat banyak banget ya, aku belum hitung berapa ini. Ada tulisannya sih tadi di instruksinya ya. Ada ring-ringannya, ada washingan, dan baut-baut L kayak gini. Ini semua dari baja ya, dan berat banget ini pastinya. Nah, ini untuk pemasangannya aku akan langsung memasang ke bengkel habis gini guys. Jadi karena ini sepertinya agak susah ya, dan sepertinya butuh penyesuaian, dan kalau tidak salah ini memang harus ada pengeborannya kalau berdasarkan step nomor 6 ini kayaknya. Nah, jadi makanya karena aku juga tidak ada bor dan aku tidak pengalaman masang yang penyesuaian gini, lebih baik kita bawa ke bengkel saja, yaitu ke bengkel RM Variasi, tempat yang sama dimana aku membetulkan crash barku kapan hari. Oke, langsung kita ke bengkelnya.
Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di bengkelnya ya guys, di RM Variasi di Jalan Sumur Welut nomor 56 Surabaya. Dan ini aku ngerekamnya pakai kamera HP, bukan pakai kamera biasanya karena kameraku lagi dipakai ya. Nah, yang pertama dilakukan oleh Mas Riki, yaitu owner sekaligus yang ngerjain semuanya di bengkel ini, adalah memasang bonggolnya yang kotak plastik itu di bagian bracketnya ini ya. Dan kalian bisa lihat di luar ini sudah agak gerimis ya. Habis ini hujan deras, jadi ya nanti motornya akan dipindahkan. Nah, terus sekarang selanjutnya yang dilakukan adalah mengukur ya posisi yang enaknya itu di mana dipasangnya, karena bodi yang lumayan lebar ini akhirnya butuh perhitungan yang lumayan lumayan berhitung gitu. Dan di sini juga masih melakukan perhitungan juga karena bodinya ini lumayan lebar, makanya sepertinya nggak bisa kalau langsung masang ngebor gitu doang. Nah, ini kalian bisa lihat hujannya sudah semakin deras ya, deras banget bahkan sekarang. Untungnya motorku sudah dipindahkan ke dalam jadi tidak kebasahan. Nah, karena dianggap bodinya terlalu lebar, akhirnya sepertinya tidak bisa dipakai ya siku aslinya dari shed ini. Akhirnya Mas Riki memutuskan untuk membuatkan plat yang baru untuk disambungin di bracket top boxnya. Dan sekarang ini adalah proses pembentukan plat yang tadi ya, disesuaikan dengan sudut dari bracket top box sekaligus body Vario 160 ku juga. Ini dilas dulu, dipanasin, terus setelah dipanasin nanti akan dipukul-pukul untuk dibengkokkan agar sudutnya tepat gitu. Panasin lagi dan dibengkokkan lagi. Nah, setelah tadi membuat platnya, sepertinya Mas Riki menemukan cara yang baru agar bisa menggunakan siku bawaannya ya, yaitu dengan menambahkan bushing di bagian ya situ top boxnya. Nah, ini dia adalah bushing yang akan dibuatkan oleh Mas Riki, jadi kayak kombinasi antara baut dan bushing itu. Pada dasarnya kayak ini ya, pembuatan tabung tapi di dalamnya itu ada ulirnya, jadi bisa dibaut bagian dalamnya. Nah, nanti bushingnya ini akan disambungin ke yang siku itu dan dilas ke bracket top boxnya. Agak susah menjelaskannya tapi kalian nanti akan lihat sendiri. Dan sekarang bracket top boxnya sedang dilepas untuk pengelasan bushing yang tadi aku omongin itu ya. Nah, ini sekarang catnya lagi dikerok sebelum melakukan pengelasan dari bushing-bushingannya tadi. Memang kalau ngelas-ngelas gini catnya itu harus dikerok dulu ya, biar pengelasannya itu maksimal, catnya dihilangin dulu. Nah, ini sekarang baru mulai dilas bushingan yang tadi. Dan ini adalah hasilnya setelah dilas ya, kalian bisa lihat sekarang bushingnya nempel di bagian top boxnya. Dan dengan cara seperti ini, siku yang bawaan setnya bisa digunakan, tidak perlu menggunakan plat yang baru lagi gitu. Nah, ini adalah proses pengelasan untuk sisi yang satunya ya. Totalnya ada 4 buah bushing yang dilas di bracket top box ini. Ini sekarang dipoles-poles dulu sebelum nanti akan dicat ulang. Betul ini dipoles atau enggak ya? Kurang paham juga aku sih. Sekarang barulah dicat tadi yang sudah dikerok-kerok catnya. Ini adalah hasilnya setelah dicat ya. Dicatnya memang cuma yang bagian yang di las-lasannya tadi. Yang bagian belakangnya yang untuk masang boxnya itu nggak dicat ulang karena ya memang nggak diapa-apain. Tapi memang habis gini akan dipernis alias clear coating biar apa ya, kayak lebih tebel dan lebih seimbang aja, nggak belang-belang gitu catnya ya. Nah, ini sekarang lagi di pernis alias clear coating biar hasil pengecatannya lebih maksimal. Nah, sambil menunggu catnya kering, ini crash barku sedang dilepasin ya guys. Kenapa dilepasin? Nanti akan ada di part yang kedua. Cluenya adalah jemuran yang pipanya tebal banget ini ya. Setelah catnya kering, sekarang adalah proses pemasangannya. Nah, ini ya setelah dipasang bentuknya seperti ini. Kalau menurutku sih ini sudah keren banget ya. Kalau guys itu kayak model-model motor-motor ADV gitu ya. Apalagi ini Vario 160 belakangnya itu lumayan gede ya, dimana dia lebar dan lumayan tinggi juga. Jadi dipasangin kayak gini menurutku lumayan cocok. Kelihatan semakin sangar dan gede gitu. Nah, setelah dipasangin bracket sideboxnya, sekarang dipasang penyambungannya ya, yaitu plat yang tadi mungkin kalian sempat lihat. Nanti kalian akan lihat lagi beberapa detik lagi. Nah, ini dia platnya. Sambungannya itu ke bagian footstep bawahnya ya, dan itu termasuk rangka juga kalau nggak salah. Terus disambungin ke bracket sideboxnya. Jadi hitungannya semua ini nyambungnya itu ke rangka ya. Bagian footstep itu rangka, top boxnya juga nyambung ke rangka. Dan baut yang digunakan itu juga bawaan semuanya, karena itu udah bagus banget bautnya
sideboardnya ya, dari baja semuanya. Nah, ini adalah penampakannya setelah sambungannya tadi dipasang. Dan butuh sedikit penyesuaiannya ya, karena sudutnya itu agak berbeda, jadi agak dipukul-pukul palu sedikit ini platnya. Tapi kalau setelah dipasang sih sambungannya oke banget ya. Dia terlihat sangat kokoh, dan ya itu sambungannya seperti itulah penampakannya. Tadi yang kiri sudah, sekarang yang bagian kanannya. Oke, ini adalah penampakannya guys. Setelah semuanya sudah selesai, terlihat sangat gagah, kokoh, sangar, dan juga gede ya. Hampir seperti motor ADV. Oke guys, ini sekarang aku sudah di rumah ya. Tapi ini hari yang berbeda. Jadi kemarin itu bikin samping bracketnya ini, bracket sideboxnya itu hari Senin. Sekarang sudah hari Sabtu ya. Ini habis gini aku mau ke bengkel lagi untuk mengambil crossbarnya, sekaligus memasang 4 buah lampu dan juga mengganti holder kirinya dengan yang punya domino yang ada hazardnya. Itu nanti akan jadi video yang part kedua ya. Nah, tapi untuk yang part pertama ini ya, penampakan bracket sideboxnya ya. Jadi dia di bagian sini itu dilas ya, yang kemarin aku ngevideoin kan, dibikinin kayak model busing-busingan terus disambung sama ininya ya, bracket top boxnya, terus dicat ulang dan ya sekalian biar nggak belang ya, cat semuanya. Jadi makanya dia teksturnya agak berbeda ya sekarang, nggak sekulit jeruk sebelumnya. Sedangkan kalau yang bracket sideboxnya ini nggak dicat ulang, jadi tetap catnya standarnya itu. Nah, terus baut-baut yang dipakai ini semuanya dari bawaan setnya ya, termasuk yang di sini juga. Semuanya pakai baut-baut L yang dari baja yang warna hitam kayak ini. Ini jadi bracket sampingnya ke sini, nyambung ke bawah sini dan disambungin ke footstep bagian bawah. Tadinya aku dikasih pilihan mau di bagian bawah sini atau di baut yang ini ya. Cuma ternyata setelah dites ini dia natap ya, kalau ini ditutup ini, jadi lebih baik di bawah dan menurutku lebih manis gini juga. Karena kalau dari samping kan nggak kelihatan bolong-bolong ya, cuma kayak tiang gitu aja. Tapi kalau misalnya kita pasang di sininya, pastinya bolong-bolongnya ini bakalan kelihatan karena kan dia masangnya gitu kan, berarti gitu. Nah, ini ya tinggal dibaut-baut aja. Kemarin yang bikin lama itu untuk ngukur ininya ya, yang pasnya itu seberapa. Tapi pada akhirnya aku sukanya sih akhirnya pakai ini ya, besi sikunya yang bawaan setnya. Karena tadinya mau dibikinin ini ya, plat sendiri, karena ini dianggap terlalu kurang deket lah sama ini, karena bodinya Vario ini lumayan lebar ya di sini, makanya dia nggak bisa langsung PNP, harus banyak penyesuaian. Tapi ya overall aku sangat puas ya dengan pemasangan bracket sidebox ini di bengkel RM Variasi. Dia juga sangat lurus ya, simetris. Tuh kan, kelihatan nggak ya? Ya pokoknya simetris lah pada intinya, lurus ke depan dia. Nah ya kan, dan dia nggak terlalu banyak menambah dimensi lebarnya ya. Ya segini lah, mungkin berapa ya, kayaknya 7 sentian mungkin dia itu. Tapi inilah pemasangan yang bener ya guys. Jadi dia lurus ke depan ya, lurus ke depan dia lurus. Ada orang yang masangnya itu kayak masuk ke dalam gini, itu nggak bener ya. Nggak tahu, mungkin ada sisi kerennya juga untuk beberapa orang, tapi itu nggak bener karena berarti kan belakangnya semakin keluar dan itu dimensinya terlalu menambah banyak. Dan sedangkan kalau kayak gini posisinya juga sama, dia menambah dimensi yang depan keluar gitu. Jadi paling bener ya pasangin lurus seperti itu, selurus mungkin lah, atau paling nggak gitu ya. Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk video yang part pertama ini. Nanti habis gini aku akan ke bengkel untuk membuatkan video part keduanya. Untuk yang penasaran ya silahkan ditunggu saja. Nanti ini kedua video ini akan aku masukin di playlist modif Vario 160 ku. Bisa dicek di channel YouTube ini ya. Oke, sekian dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.